Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah, karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di kehidupan manusia. Dan jangan lupakan sejarah, dan jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Yuk bareng-bareng menyimak video ini dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Lewat sana, lewat sini Kang. Kalau di sini nggak tahu. Kemana? Ya nggak tahu. Kita kemana? Yuk kita langsung. Yang nggak tahu pokoknya mas saya mah datang. Kebanyakan kayak gitu. Iya. Tahu nama lanjut. Pangeran Jayakarta yang ada di Sunda Kelapa. Itu Perang Jayakarta. Perang Jayakarta Dulu, waktu dulu penghuninya masih menganut agama Siwa Buddha. Kapitayan. Kapitayan dari Siwa Buddha. Jadi istilahnya masih bawahan Eyang Prabu. Itu. Jadi sini nyebarin agama Islam. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan. Beliau masuk agama Islam itu dengan secara rela hati. Itu. Jadi situ berpusatnya di apa? Di Kerajaan Ciasem. Kerajaan Ciasem. Makanya disebut Eyang Pangeran Ciasem. Itu disebut permulanya di situ. Subhanallah, luar biasanya ya Pak Wali. Iya. Para waliullah menyebarkan syiar Islam tuh tanpa harus menjelek-jelekan yang lain loh. Itu. Tanpa harus berperang, tanpa harus berdebat dengan agama lain, tapi secara sukarela masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Gitu. Oh iya Pak, sambil karena tadi mendengar dia bergelar sejadah di tengah laut, saya masih belum akal saya yang belum masuk apa gimana? Itu dari laut itu perjalanan pas di laut setelah pakai perahu apa dia terbang? Pakai rakit. Oh pakai rakit. Pakai rakit dia sendiri apa? Sendiri. Jadi yang lain mah istilahnya di tengah rakit. Iya. Mungkin beliau nggak kebagian, nggak saja di tengah laut. Itu. Kan kalau ini kan bayangannya, jadi saya imajinasinya udah di alam sana di imajinasi saya udah tahu. Jadi lanjut ke tadi Pangeran Ciasem. Itu berjuluk Pangeran Ciasem tuh udah ada di Ciasem. Ya, soalnya apa? Pusat pemerintahnya di situ. Itu. Jadi tempat yang sekarang disebut pantai itu sebetulnya bukan pantai asli. Iya. Yang pantai asli dulunya yang disebut pantai itu yang tepat sekarang jadi pasar. Pasar Pemanukan. Pasar Ciasem. Oh, Pasar Ciasem. Itu pantai. Oh. Pasar Ciasem itu pantai. Tuh. Berarti memang benar. Kalau itu benar Kang. Dari berapa tempat kita? Bui Tambal, Bui Perahu ya. Bahwasanya pantai itu di tengah-tengah laut kita itu. Iya. Bener itu kita pas daerah situ kita tengah-tengah laut. Bukan berada di pantai. Pantainya masih ini selatan lagi. Itu disebut buyut perahu tadi kan. Buyut tambal emang rakitnya yang agung. Itu yang sandar di Belanakan. Itu dulu kan Belanakan sama Ciasem bersatu. Iya. Buyut perahu itu yang istilahnya buyut perahunya disandar di situ. Itunya memang istilahnya udah nggak bisa diini lagi. Iya. Ditinggalkan aja gitu ya istilahnya. Jadi sekarang mungkin ada yang ngurusnya gitu. Teman-teman kalau kalian mau tahu Buyut Perahu kita udah pernah sono. Silahkan kalian tonton video yang di Buyut Perahu ya. Kita udah sono. Nah untuk di Pangeran Ciasem sama di Abdasnya. Ya. Itu kalau Pangeran Ciasem Pangeran Ciasem tuh yang kalau nggak salah yang tepat sekarang ada pinggir masjid ada tempat batu besar dekat dengan sesak gantung. Sesak gantung yang di dalam. Kalau mau ke Wanarasa. Bukan, yang nyebrang ke
apa namanya itu, ya kalau nggak salah Wanarasa itu yang mau nyebrang ke Wanarasa kan ada Sasak Kentung yang panjang. Iya. Nah sebelum 500 meter sebelum jembatan ada masjid. Oh iya ya. Nah di situ ada kan batu besar. Iya. Itu tempat. Oh di situ masjid yang kecil. Yang ada kuburan. Iya ada makam besar. Iya ada makam. Itu. Makam ya di situ. Bukan istilahnya mungkin Allah alam, bukan makam, tempat zikirnya. Oh tempat zikir. Makom gitu, tempat tilasan. Tuh. Lanjut tadi ke cerita nyampe Pangeran Ciasem. Terus nah itu Pangeran Ciasem istilahnya nggak langsung ke Jakarta kan. iya. Sudah menjauhi 5 km aja ke sini. Ya. Jadi sambil beliau menyebarkan agama Islam, istilahnya beliau meninggalkan jejak supaya anak cucu kita tidak kehilangan obor, tidak kehilangan jejak. Dengan cirinya, ke satu tanaman, dua kampung, ketiga nama kampung. Yang ke satu tanaman beliau apa namanya? Jazakallah. Setiap apa namanya, setiap beliau menyebarkan agama Islam pasti meninggalkan jejak dengan nama kampung. Yang ke satu kampung Labuan, kedua kampung asli kampung Ciasem, ketiga kampung apa namanya di pinggir Kali Ciasem kalau nggak salah. Lah lupa lagi. Tanjung juga. Bukan. Pinggir pasar, pinggir kali. Itu namanya. Pinggir kali itu tempat ada kampung yang sekarang depannya tempat pembuangan sampah. Itu kampung asli itu. Kampung Eyang Agung. Iya apa namanya? Alah, Marga Jaya. Bukan, sebelahnya lagi pinggir Kali Ciasem sebelum jembatan. Sebelum jembatan. Iya namanya. Lupa lagi. Iya di situ. Itu ada itu. Oh itu aslinya. Itu asli. Kampungnya. Kampung itu Bangun warga Naya. Jadi istilahnya nyecebin nanam tongkat di situ. Sualan, kampung Sualan. Nah itu kayu sualan, yang dua tongkatnya itu disatuin, punyanya Eyang Agung sama punyanya Eyang Kusangkan, supaya jangan mati obor. Sampai sekarang disebut kampung Sualan. Terus sama ke daerah pelabuhan, dia kan istilahnya supaya jangan sampai ada yang ketahuan sama VOC sama Belanda. Istilahnya beliau punya cara pakai jala ikan, nelayan. Nyamarnya pakai nelayan. Menutupinya. Berarti perang gerilya itu menang ada. Bukan hanya di era zamannya Sudirman doang loh. Iya, emang ada benar. Ya, kalau dan saya kan cuma tahunya perang gerilya adanya di zamannya Sudirman. Iya. Ternyata dari zamannya Pak Waliyo juga udah. Ini kan mulai ada perang gerilya itu. Sebelum para wali, sebelum para sunan. Bahkan sebelum para memang nenek moyang kita itu udah ada. Bener-bener. Iya. Subhanallah loh. Negara kita itu negara besar loh kawan. Subhanallah betapa indah, betapa hebatnya nenek moyang kita. Sejarah. Kita tahu jati diri kita itu siapa. Pokoknya orang Indonesia nggak boleh kalah sama orang lain. Terbangkanlah sapita. Kalau kata orang nasionalis kayak gitu kan. Sebetulnya tapak tilas Eyang Agung banyak. Iya. Istilahnya satu orang 13 nama, 13 tempat. Cuman tersebar dari Cirebon sampai Karawang. Bahkan sampai Bekasi ada. Seperti halnya kayak yang Cakrabuana juga satu nama hampir 80 satu orang hampir 80 nama lebih, hampir 100 bahkan sampai 100. Ada yang mengatakan nyampe ribuan loh namanya. Iya. Ya seperti itu, beda seperti itu ya. Iya sama. Setelah dari sini
Ya, setelah dari ada surat perintah meninggalkan Ciasem, istilahnya udah banyak yang tahu, mata-mata POC udah banyak yang menyerang tempat persembunyiannya gitu. Jadi terpaksa meninggalkan permukaan laut 5 km. Jadi mengambah ke sini. Itu berikut 15 orang abdi karomah tersebar sahabat-sahabatnya sampai ke Cibaduyut, Bandung. Iya, Bandung. Itu sebetulnya di Cililin juga ada Pangeran Ciasem tuh. Di Cililin juga. Orangnya mana Mbah Agung? Itu iya, Mbah Agung Warganaya atau Pangeran Ciasem. Itu ngambil nama Ciasem itu dia kan istilahnya benci ribut cinta damai. Itu benci ribut cinta damai. Cinta damai nama Ciasem itu. Iya. Namanya Ciasem itu kan namanya orang ingin ketemu sama beliau, lihat aja Asem. Gitu kan. Nggak guyukan kan? Iya. Nah, setelah di sini beliau istilahnya masih menunggu harus kemana lagi. Makanya disebut menanti. Jadi kenapa menanti itu menunggu? Nganti utusan. Bahasa Jawa ya? Iya. Kapasitasnya Warganaya, Mbah Agung Warganaya. Nama kampungnya Manganti karena Karomahnya. Manganti. Kampungnya Manambo. Kampungnya Nambo. Tapi karomahnya Karomah Manganti. Jadi ketemunya makam ini, bukan tinggalnya ya. Ini makam apa makam? Makam asli. Makam asli. Jadi babad ketiga setelah Banten sama Purwakarta. Soalnya di Purwakarta juga ada Pangeran Wanayasa. Itu Pangeran Wanayasanya yang agung. Sama. Tuh. Ini ketemunya makam ini 1629. Ketemunya. Masih tadi yang di depan ketemunya 1629. Terus itu yang 198. Pugaran pertama. Pugaran itu di rehab pertama. Rehab total. Bukan 16 sampai sini bukan kan? Iya. Tadi baca aja gitu. Rehab pertama tahun 1982. Ketemunya 1629. Saksi bisunya itu depan pohon kisirut. Iya, itu saksi bisa diketemukan di sini, Pak. Ceritanya bukan nggak Sang Hyang Sirah Banten yang keempat dari Sang Hyang Sirah Indramayu, alas yang memang belum ada manusianya yang masih